Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhat tullab, kaifa halukum? Fa insyaallah ta'ala jami'an bil khair. Sabahul khair, sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Baik anak-anak Ustaz, bertemu lagi dengan Ustaz Adi Yulius Putra SPDI dalam pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita di pagi yang cerah ini masih diberi kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada teman-teman yang sedang sakit, Ustaz, mari kita bersama-sama mendoakan semoga Allah beri kemudahan dan dilekaskan untuk sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz, sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, pada pelajaran bahasa Arab pagi yang cerah ini, kita akan belajar atau melanjuti pembelajaran kita pada sebelumnya, yaitu masih di bab 1, yaitu tentang al-insan. Tapi pada saat ini kita akan membahas tentang isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Adakah yang tahu? Baik, isim tafdil atau pola kalimat terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian. Apa pengertian dari isim tafdil? Ya. Isim tafdil adalah kata yang memiliki makna lebih atau paling yang mengikuti pola af'al. Sekali lagi, isim tafdil itu adalah kata yang memiliki makna lebih atau paling yang mengikuti pola af'al. Fathah, sukun, fathah, dan dhammah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, anak-anak Ustaz, itu contohnya adalah kata-kata besar, kecil. Besar itu kalau dirubah menjadi isim tafdil itu menjadi lebih besar atau paling besar. Kalau kecil dirubah menjadi isim tafdil menjadi lebih kecil atau paling kecil. Sedangkan di dalam bahasa Arab, Ustaz, kata-kata di bawah ini, yang pertama adalah kabiru. Itu adalah isim yang bukan isim tafdil. Tetapi ketika dirubah menjadi isim tafdil, ingat setiap isim tafdil diawali dengan ditambah dengan huruf alif ya, maka berubah menjadi akbar. Ingat mengikuti pola af'alu ya. Jadi kalau kabirun menjadi akbar, sohirun menjadi asghar, katsirun itu lebih banyak, artinya menjadi aktsar, lebih banyak. Sahlun itu artinya mudah. Kalau berubah menjadi isim tafdil, maka dia berubah menjadi ashal. Selanjutnya tawilun, itu artinya panjang. Kalau berubah menjadi isim tafdil menjadi atwal. Bagaimana cara merubah isim menjadi isim tafdil? Akan Ustaz jelaskan pada saat ini. Silakan antum perhatikan contohnya. Bagaimana cara merubah suatu kata menjadi isim tafdil? Yang pasti ingat anak-anak Ustaz, merubah isim menjadi isim tafdil, kata menjadi isim tafdil itu mengikuti pola af'alu. Alif berharokat fathah, sukun huruf keduanya, difathahkan huruf ketiganya, dan disukunkan huruf keempatnya. Baik, langsung kita masuk ke dalam contoh. Misalnya kita ambil contoh kabiru. Bagaimana cara kita merubahnya? Silakan antum perhatikan. Huruf alif kita tambah di awal kata. Selanjutnya huruf ka, qaf itu disukunkan, dan huruf ba diberi harokat fathah, dan huruf ro diberi harokat dhammah. Iya, kabirun ada ya sukun itu dibuang, maka berubahlah dia menjadi akbar. Kabirun menjadi akbar. Itu mengikuti pola af'al. Selanjutnya
kita akan mencoba kata-kata sogir. Ada yang tahu anak-anak Ustadz cara merubahnya? Ingat ya, antum harus sering berlatih supaya antum bisa merubah menjadi kata menjadi isim tafdhil. Baik, kita coba kata-kata sogirun. Sogirun kalau kita rubah menjadi isim tafdhil, yang pertama ingat tambahkan huruf alif yang berharokat fathah di awal. Selanjutnya huruf so disukunkan dan huruf gho diberi huruf harokat fathah. Selanjutnya huruf iya dibuang. Huruf ro yang terakhir itu diberi harokat dhamma. Maka menjadilah dia menjadi asghoru. Bagaimana anak-anak Ustaz? Apakah antum sudah paham? Baik, sebelum kita melanjutkan, isim tafdhil itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri isim tafdhil? Ciri isim tafdhil adalah yang pertama, isim tafdhil itu selamanya tidak pernah menggunakan tanwin, meskipun dalam keadaan nakirah, misal alif dan lam. Nah, bukan akbarun, tetapi kita membacanya adalah akbaru. Karena mengapa? Isim tafdhil selamanya tidak pernah menggunakan tanwin. Bukan asghorun, tetapi asghor. Apa ciri-ciri yang kedua? Ciri-ciri yang selanjutnya adalah isim tafdhil tidak terikat dengan jenis isim yang disifati. Apa maksudnya itu anak-anak Ustaz? Ya, lihatkan, silakan antum perhatikan contoh. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada al-maktabu akbaru minal kursiyi. Al-maktabu, meja itu, akbaru lebih besar minal kursiyi, daripada kursi. Al-maktabu adalah isim yang bersifat muzakkar. Dan selanjutnya akbaru juga seperti itu. Kita lihat di contoh yang bawah selanjutnya. Al-madrasatu akbaru minal baiti. Sekolah itu lebih besar daripada rumah ini. Al-madrasatu itu adalah setiap kata yang berakhiran ta itu adalah menunjukkan muannas. Maka akbaru tidak berubah. Karena mengapa? Ciri yang kedua adalah tidak terikat dengan jenis isim yang disifati. Makanya kata-kata akbaru atau isim tafdhil itu selamanya tidak bisa berubah walaupun dia berada di muannas ataupun di muzakkar. Dia tetap mengikuti pola dia sendiri. Makanya tidak berubah ya anak-anak Ustaz ya. Jangan nanti antum berubah. Misalnya al-madrasatu akbarotun. Salah. Tapi tetap al-madrasatu akbar. Selanjutnya anak-anak Ustaz, di sini ada dialog yang sudah pernah antum artikan. Silakan antum perhatikan buku paket antum dan lihat pekerjaan yang sudah antum isi atau antum artikan. Sini akan Ustaz artikan dengan secara singkat saja. Ar-rajulu, seorang laki-laki, kabirun, besar. Was-sobiyu, dan sobiyu bayi, sogirun, kecil. Ar-rajulu, seorang laki-laki, akbaru, lebih besar, minas sobiyi, dari bayi. As-sobiyu, bayi, sogirun, kecil. Wal waladu kabirun, dan al-waladu, seorang anak laki-laki, kabirun, besar. Warrojulu, ingat ya, dan arrojulu tadi itu adalah artinya laki-laki dewasa. Warrojulu, dan laki-laki dewasa itu kabirun, besar, aidon juga. Ayyuhuma akbaru, mana di antara duanya akbaru, lebih besar. Arrojulu, apakah seorang laki-laki dewasa, atau waladu, seorang anak laki-laki. Kira-kira mana ya? Selanjutnya darsul hisab. Darsu itu pelajaran, al-hisab matematika itu sahlun, mudah. Wad darsu, dan darsu pelajaran lughatil arabiyah, lughati bahasa arabiyah, Arab. Sahlun itu mudah, aidun juga. Darsun lughatil arabiyah, pelajaran bahasa Arab itu ashalu, lebih mudah, min darsil hisab, daripada pelajaran matematika. Wal al-mauzu, pisang itu ladzidun, lezat. Wat tufahatu, dan apel, ladzidatun, lezat. Ayyuhuma, mana di antara duanya, alladzu, yang lebih lezat. Al-mauzu, apakah
pisang, atau tufahatu apel. At-tufahatu apel aladzu lebih lezat minal mauzi daripada pisang. Selanjutnya as-sabiyu anak kecil, dhaifun lemah, wal waladu dan anak laki-laki, qawiyun kuat, bal tetapi ar-rajulu seorang laki-laki dewasa itu aqwa lebih kuat minal waladi dari anak laki-laki. As-sabiyu anak bayi, adhafu lebih lemah minal waladi min dari al-waladi anak laki-laki. Wa dan al-waladu anak laki-laki itu adhafu lebih lemah minar rujuli dari seorang laki-laki dewasa. Al-bintu seorang anak perempuan, sya'ruha rambutnya. Ingat, sya'run itu artinya rambut, ha itu adalah nya. Sya'ruha rambutnya, tawilun panjang. Wal waladu dan anak laki-laki, sya'ruhu seharusnya sya'ruhu ya, itu ada kesalahan dalam penulisan mungkin. Sya'ruhu ingat ya, kalau nya laki-laki itu adalah hu. Sya'ruhu rambutnya, qasirun pendek. Al-bintu anak perempuan, sya'ruha rambutnya, atwalu lebih panjang minat dari al-waladi anak laki-laki. Al-ghaniyu orang kaya, fulusuhu uangnya, kathirun banyak, wal faqiru dan orang miskin, fulusuhu uangnya, qalilun sedikit. Al-faqiru orang miskin, fulusuhu uangnya, aqallu lebih sedikit minal ghani dari orang kaya. Al-jahilu orang bodoh, ilmunya, qalilun sedikit, wal mahiru dan orang pandai, ilmunya, kathirun banyak. Al-mahiru dan orang pintar, ilmunya, aktsaru lebih banyak minal jahili dari orang. Itulah sedikit dari pembelajaran kita. Untuk selanjutnya silakan antum perhatikan video ya, nanti akan ada video di terakhirnya. Untuk tugas silakan antum menghafal kosakata isim tafdil berbentuk video di halaman 6. Silakan nanti antum lihat videonya saja dan antum kirim video tersebut ke Google Classroom ya. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita anak-anak Ustadz. Sebelumnya nanti jangan lupa silakan antum saksikan video isim tafdil berikut. Jadi mufrad dan atau isim tafdil, kata-kata isim tafdil itu sudah Ustadz buat menjadi lagu. Silakan antum lihat dan nanti silakan antum hafalkan, dan silakan tugasnya antum hafalkan kosakata tersebut isim tafdil itu berbentuk video dan silakan antum kirim ke Google Classroom. Antum anak-anak Ustadz, baik anak-anak Ustadz semuanya yang soleh dan soleha. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Saraf kita mungkin kalau ada salah-salah kata Ustadz mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan antum boleh WA Ustadz ataupun tanya lewat via telepon. Ila liqa'i ma'asalama akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Arab, belajar tentang isim tafdil. Isim tafdil yang punya makna lebih komparatif. Nama kerennya superlatif, nama bekennya tingkat perbandingan aslinya. Akbirun besar, akbarun lebih besar, sogirun artinya kecil, asghar lebih kecil, kathirun artinya banyak, aktsaru itu lebih banyak.
Qasirun pendek, aksar artinya lebih pendek. Belajar isim tafdhil. Amikun dalam a'maku artinya lebih dalam. Ba'idun jauh, ab'ad lebih jauh. Qaribun dekat, akrab artinya lebih dekat. Belajar isim tafdhil. Dhaif, lemah, ad'af lebih lemah. Tawilun panjang, atwal lebih panjang. Qasirun pendek, aksar artinya lebih pendek. Belajar isim tafdhil. Amikun dalam a'maku artinya lebih dalam. Ba'idun jauh, ab'ad lebih jauh. Qaribun dekat, akrab artinya lebih dekat. Belajar isim tafdhil. Belajar isim tafdhil.